Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu tentang bahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Ini adalah beberapa seri yang kita ambil dari syarahan bahasa Inggris yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Saya akan mencoba meresumekannya dalam bahasa Indonesia sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita berbicara tentang Allah yang sekarang, ya, ini berbeda dengan syarahan-syarahan level 1 dan level 2. Tentu ada yang bertanya, apakah level 1 dan 2 ini sudah tidak terpakai lagi? Ya. Level 1 dan 2 tetap terpakai. Tetapi umumnya hanya kita pakai untuk pembukaan pintu ma'rifatullah bagi yang baru belajar. Kok fokusnya di situ. Tanpa level 1 dan 2, kalau langsung ke level 3, ini sangat sulit ya kita pahami. Sehingga untuk bagi yang baru-baru harus memulainya dari level 1 dan 2. Tetapi di dalam aplikasi ya, level 1 dan 2 dalam level 3 ini sudah tidak terpakai ya. Tetapi yang tetap terpakai adalah tentang ihsan, tentang zikrullah, tentang ibadah. Itu tetap terpakai. Tetapi ada apa yang tidak terpakai, yaitu tentang bagaimana kita bersikap. Ya, kalau kita lihat tingkat 1 dan 2 itu adalah seperti kita sedang belajar tingkat matematika atau aritmatik tingkat dasar ya. Kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya. Nah, ini yang dipelajari pada level 1 dan 2. Sedangkan pada level 3 dan seterusnya, kita sudah belajar tentang apa? Tingkat lanjut. Seperti kita belajar di universitas ya, university. Bagaimana kita belajar integral ya. Bagaimana kita belajar kalkulus dan sebagainya. Jadi ininya beda, pemakaiannya sudah berbeda. Nah, perbedaan inilah yang nanti walaupun kita sudah berada dalam tingkat lanjut, tetapi begitu kita berbicara tentang tingkat dasar, di level 1 dan level 2, semuanya insya Allah masih kita bisa menerangkannya. Tetapi di dalam aplikasi, kita sudah berada pada level yang tingkat lanjut. Ini adalah seperti ini. Pada level 1 masih banyak pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana agar doa diijabah? Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Ya, kenapa sholat saya tidak khusyuk? Kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah? Nah, ini masih dalam level 1. Ya. Pada level 2, orang sudah mulai bertanya tentang bagaimana agar kita kuat menahan ujian. Nah, ini sudah masuk di level kedua karena dia sudah berbicara tentang af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, level 1 dan 2 ini masih banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan karena kita masih belum rasa mantap, kita masih ragu-ragu ya, masih kenapa saya belum bisa mendapatkannya ya. Tentang bagaimana menghadapi ujian, bagaimana doa ijabah, bagaimana sholat khusyuk dan sebagainya. Nah, ini masih pada level 1 dan 2. Tetapi pada level ketiga sudah sangat berbeda dia. Dia sudah sangat berbeda. Kita sudah melihatnya hanya main-main yang maha halus. Semua yang kita lihat ini adalah main-main yang maha halus. Sehingga tidak ada lagi kita bergaduh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah level 3 ini yang menjadi pintu ya, pintu bagi kita untuk memasuki apa yang disebut dengan surga, taman surga Adam dan Hawa. Nah, ini nanti tingkat berikutnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat
kita gambarkan sekilas bagaimana kondisinya adalah seperti ini. Pertama kita belajar sifat, belajar hakikat. Kemudian kita sudah tahu yang ma'rifat atau mahalus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya manifestasi atau atribut, secondary atau zat, primary atau yang mahalus. Nah, kita seperti orang yang sedang berjalan ya. Kita tinggalkan level 1 dan 2. Kita tinggalkan. Ya, kita masuk menyahuti panggilan Allah. Kita sahuti panggilan Allah apa? Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tentram. Apa jiwa yang tentram itu? Yaitu orang yang sudah meninggalkan sifat dan hakikat. Tidak berbicara lagi tentang sifat dan hakikat. Ya, mereka semata-mata sudah melihat kepada yang maha halus. Inilah siap-siap untuk masuk kepada alam sakinah. Nah, ini adalah pintu masuknya di situ. Nah, siapa yang bisa masuk di situ? Bisa saja ya, salah satu dari kita nanti masuk ke sana ya. Tapi guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif sudah menerangkan bahwa beliau berada lama di situ ya, mungkin 10-12 tahunan berada di situ ya. Nah, kita sebagai murid-murid beliau ya yang dapat pengajaran dari beliau, mudah-mudahan dengan dibukanya kembali pintu kajian tentang pintu alam sakinah ini, tentu ada yang akan masuk nanti ke sana. Siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi beliau sudah menerangkan ciri-cirinya seperti apa ya. Nah, inilah yang kita harapkan nanti akhir atau pada level ketiga ini kita bisa insya Allah memasuki alam sakinah tersebut. Nah, dasarnya apa? Ayatnya ada. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sudah tentram, yang sudah tidak ada lagi terpengaruh dengan sifat dan hakikat, sifat dan zat ya. Karena semua sudah memahami hanya yang maha halus saja ternyata ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan berpuas hati lagi diridhai. Nah, kalau sudah masuk ke sini, seakan-akan kita sudah reborn, dilahirkan kembali. Nah, ini yang menariknya di sini. Seakan-akan kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan sifat dan hakikat. Seperti seorang bayi. Seorang bayi, bagaimana bayi itu dengan berbagai yang dia hadapi, apakah itu susah, apakah itu senang, apa itu sakit, apakah gembira, dia tidak merasakan apa-apa, kecuali dia hanya menangis, tertawa, menangis, tertawa. Ya, kemudian masuklah engkau ke dalam jemaah hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Nah, syurgaku di sini adalah alam sakinah, yaitu di mana dulu Adam dan Hawa sebelum turun ke bumi berada di sana, dan keadaannya adalah itu tidak mempan, diganggu oleh setan. Masalah bahwa setan bisa mengganggu beliau saat berada di alam sakinah atau taman surga itu punya cerita lain tersendiri ya. Nanti bisa dilihat-lihat dalam bagaimana proses tergodanya Adam dan Hawa oleh iblis. Nah, ini adalah insya Allah kalau sudah berada pada level 3 ini, insya Allah di sanalah selangkah lagi kita akan maju, akan masuk berjalan ke dalam alam sakinah. Nah, bagaimana masuk level ketiga itu? Kita sudah sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana yang mahalus itu adalah tajalli. Tajalli yang mahalus yang merupakan pusat kuasa atau tenaga. Sedangkan zat dan lahul mahfudz semuanya hanyalah manifestasi saja yang tidak punya sama sekali tenaga, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Ya, sehingga yang kita lihat di lahul mahfudz itu semuanya adalah hiburan dan main-main dari yang maha halus sendiri. Nah, kalau seperti kita melihat ada dulu waktu kecil, saya sering main di kampung seperti ini.
kita bersembunyi di dalam sarung ya. Kalau di sini handuk ya. Kalau saya lurus sarung ya. Kelihatan hanya matanya saja, kemudian seakan-akan kita menjadi hantu ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang bergerak itu bukan hantu, bukan apa namanya sarung ataupun handuk tersebut, tetapi adalah anak atau anak-anak yang berada di sebalik itu, ya, bukan kain yang bergerak, ya. Kuasa yang bergerak itu ada pada anak yang berada di sebalik itu. Nah, inilah yang mendasari bagaimana kita melihat bahwa semua dimulai dari yang maha halus, ya. 100% tenaga, 100% kuasa, 100% aktivitas itu adalah aktivitas dari yang maha halus. Sedangkan zat dan lauh mahfud semuanya adalah tidak berdaya. Ya, dia hanya menjalankan fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan oleh yang maha halus untuk dijalankan. Nah, seakan-akan dengan begitu apa? Terangkat hijab yang menutupi, ya, terangkat hijab yang menutupi sehingga kita mukasyafah kalau istilah-istilah tasawufnya. Sesungguhnya kamu tadinya berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu atau hijab. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Engkau akan melihat semuanya adalah maha halus. Maha halus yang beraktivitas, maha halus yang sedang bersandiwara, ya. Kemudian Allah juga yang memiliki timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap, di situ ada nyata wajah yang maha halus. Ini yang membuat orang sebenarnya mendapatkan gegaran, ya, karena semata-mata kemanapun matanya memandang, yang terlihat adalah yang maha halus. Terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang maha halus pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Ini yang membuat orang berubah, ya. Tegasnya, tadinya dia sedang nyenyak dalam tidurnya bersama orang-orang yang tidur dan sedang mabuk bersama orang-orang yang mabuk. Kelak apabila terangkat kelalaian ini lantaran suatu pukulan dari herdikan kebenaran pada hatinya, barulah hatinya akan terbuka oleh seruan Allah menyerupai hati hambanya yang mukmin. Nah, ini adalah pengulangan kembali apa-apa yang telah kita dapatkan dulu sebenarnya. Tetapi level 3 ini semuanya terasa lebih dalam, ya, karena kita tidak melihat lagi zat. Kita tidak melihat lagi sifat. Kita semata-mata melihat pada yang maha halus. Ya, maka kalau kita lihat yang maha halus, maka dia yang maha halus itulah yang mengangkut. Yang maha halus itulah yang memberi rezeki. Yang maha halus itulah yang memberi ujian dan musibah. Yang maha halus itulah yang memberikan baik dan buruk. Mari kita lihat, ya, sekilas bagaimana yang maha halus itu mengangkut, ya, di darat, di laut, ya. Nah, kalau kita lihat kendaraan, apakah dia itu kendaraan di air atau di laut, di darat, semuanya itu adalah yang maha halus. Semuanya yang maha halus sedang mengangkut, ya, mengangkut juga yang maha halus juga, ya. Pesawat terbangnya juga yang maha halus, busnya juga yang maha halus, mobilnya juga yang maha halus, sepedanya juga yang maha halus. Semuanya adalah maha halus dalam peranan. Ya, sungguh kami muliakan anak Adam, anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Bagi orang yang terlihat adalah sifat, bagi kita sudah tidak ada lagi sifat. Yang kita lihat adalah maha halus mengangkut, ya, semua yang berkenaan dengan maha halus juga, ya. Kalau kita sudah melihat yang maha halus, maka tidak ada lagi sombong. Kita bergaul bisa dengan semua golongan, ya, sejauh mata memandang. Yang terpandang hanya yang maha halus.
apakah pesawat, apakah penumpangnya, apakah sopirnya, apakah pemandunya, apakah laut, apakah udara. Semuanya hanya hologram atau lukisan saja. Mahalus dalam macam-macam aneka manifestasi gerakan rupa. Mahalus sebagian saja dari Allah. Jadi ini yang menjadi pedoman kita. Mahalus itu hanya sebahagian kecil saja dari Allah. Ya, nah itulah yang kalau kita lihat tadi bagaimana yang mahalus itu mengangkut di darat, di laut dan di udara. Kemudian mari kita lihat bagaimana yang mahalus itu memberi rezeki, ya. Yang mahalus memberi rezeki, ya. Kalau kita lihat ya gambar ini, ya. Ini yang dimakan, yang makan, ya. Bagaimana rasanya? Semuanya adalah mahalus, ya. Mahalus dalam berbagai aktivitas. Semuanya bermanifestasi, manifestasi dari yang mahalus. Bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di pasar, ya, yang bergaul satu sama lainnya, ya, di mana di pasar tersebut orang makan apa saja yang baik-baik, ya, apa yang dianugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Nah, di sini semuanya adalah bercerita tentang yang maha halus, ya. Maha halus berperan sebagai makanan, maha halus berperan sebagai orang yang makan, maha halus yang berperan sebagai orang yang memasaknya dan sebagainya. Nah, nanti barulah kita paham nanti kalau ada dialog di situ antara satu orang dengan orang yang lain, itu bisa dialog antara yang mahalus dengan yang mahalus, dan juga nanti bisa dialog antara yang maha besar dengan yang mahalus. Nah, itu nanti bisa kita lihat pada kajian-kajian berikutnya. Nah, bagaimana Allah melapangkan rezeki, ya, bagaimana Allah menyempitkan rezeki, semuanya adalah yang maha halus, ya, yang maha halus. Maka pantaslah kita katakan bahwa pada peringkat 1 ayat skrip untuk rezeki manusia, peringkat 2 adalah tentang zat, peringkat 3 tidak ada zat, tidak ada manusia, hanya yang maha halus. Yang maha halus nanti akan kembali kepada yang maha besar. Nah, disitulah kita melihat bagaimana yang maha halus memberi rezeki. Nah, kalau kita lihat berikutnya adalah bagaimana yang maha halus memberi ujian dan musibah. Nah, semuanya tetap, ya, berpedoman kepada aktivitas dari yang maha halus. Apakah dia itu seperti tsunami? Apakah dia itu seperti gempa bumi? Apakah itu kebakaran hebat di hutan, di perkotaan? Apakah itu air atau banjir air bah, ya, yang melimpah dan menimpa di berbagai daerah? Apakah itu kecelakaan, ya? Apakah itu kapal karam? Apakah itu kecelakaan pesawat? Apakah itu kecelakaan kereta api? Kecelakaan di jalan raya? Semuanya terkait hanya dengan yang maha halus. Pada tahap berikutnya kita akan bisa melihat bahwa semua adalah berkenaan juga dengan Iqra. Kita bagaimana kita belajar untuk mengatasi di masa depan masalah-masalah yang lebih rumit dan lebih pelik dari yang ada di bumi saat ini. Karena nanti manusia akan menaklukkan alam semesta ini, ya, yaitu mengajak kembali syaitan-syaitan untuk beriman kepada Allah, ya. Nah, karena kita nanti akan naik ke atas menguasai semesta dan menurunkan syaitan-syaitan, maka permainan yang maha halus itulah yang membuat kita berilmu sekarang ini, ya. Ilmu kita bertambah dan bertambah sesuai dengan bagaimana yang maha halus mengajari kita. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Kamu tidak akan pernah diperlakukan secara tidak adil sedikit pun. Nah, ini masih berbicara tentang level 1 dan level 2 sebenarnya, ya. Karena di dalam level 3 tidak ada lagi zalim, tidak ada lagi tidak adil dan sebagainya. Itulah yang
eh, kita sampaikan bagaimana dia akan zalim, ya. Pada peringkat satu itu dia adalah hak Allah. Pada peringkat dua itu hakikat atau bermanifestasi. Sedangkan peringkat ketiga ini maha halus. Hamba tidak wujud. Mungkinul wujud tidak wujud. Wajibul wujud juga tidak wujud. Semuanya hanyalah manifestasi dari eh, aktivitas yang maha halus. Nah, itulah tentang ujian dan musibah. Sekarang bagaimana tentang baik dan buruk? Kita lihat baik dan buruk. Sama semuanya. Ya, bagaimana seseorang ya belajar, ya dia menjadi seorang yang ulama yang muslim, bagaimana dia pendeta, bagaimana dia sebagai pemuka agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Semuanya adalah aktivitas yang mahalus, ya. Dia luluskan, dia jalankan skrip masing-masing itu, ya. Pada tingkat tiga, lakonan atau mahalus, baru kita paham bagaimana Rasulullah bertugas hanya menyampaikan saja, ya. Dan Rasulullah ya hanya menyampaikan diminta oleh Allah, tidak berhak untuk bertanya, ya. Begitu juga ketika kita melihat bagaimana orang-orang yang berada di dalam kemungkaran, apakah dia itu kena narkoba, ya, minum minuman keras, perjudian, hamil di luar nikah dan sebagainya. Apakah dia berada, anak-anak kita berada dalam kenakalan, ya, semuanya itu adalah yang maha halus dalam kelakonan saja, ya. Manifestasinya yang terlihat itu adalah fata morgana atau sandiwara saja, ya. Bagaimana Allah tentang mengilhamkan tentang kefasikan dan ketakwaan. Nah, ini masih bercerita tentang level 1 dan level 2. Tetapi di level 3, kefasikan dan ketakwaan adalah manifestasi dari yang maha halus, ya. Begitu juga bagaimana dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Yang diberi petunjuk, yang memberi petunjuk, ya, semuanya adalah yang maha halus. Semua terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya baik dan buruk. Dia menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal lagi. Ini yang maha halus. Semuanya terletak pada tangan yang maha halus, ya. Jadi itulah yang berhubungan dengan baik dan buruk. Berikutnya mari kita lihat ada jika mereka kaum musyrikin berpaling, sesungguhnya kewajibanmu Nabi Muhammad hanyalah melakukan penyampaian yang jelas. Jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, wahai Nabi Muhammad, andaikan engkau dapat membuat lubang di bumi atau langit, tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan bukti mujizat kepada mereka, maka buatlah. Seandainya Allah mengendaki, tentu dia akan menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Oleh karena itu janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang bodoh. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sebenar-benarnya adalah sebagai penyampai saja, ya. Sedangkan yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan, bahkan beliau yang menyampaikan sendiri pun itu adalah juga yang maha halus sebenarnya, ya. Maka pantas Allah mengatakan, bukanlah kewajibanmu Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maha haluslah yang memberikan petunjuk, maha haluslah yang tidak memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kehendakinya. Dan kita melihat semuanya itu adalah bagaimana maha halus berperan sebagai orang yang memberi dan diberi petunjuk. Hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di segala yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya di sini adalah yang maha haluslah yang menerima tobat, maha haluslah yang menolak tobat, maha haluslah yang mengampuni dan penyayang tersebut. Ya, nah
bagaimana dunia berkembang dan membesar juga. Di situ semuanya adalah aktivitas yang maha halus. Ya, langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami. Maksudnya di sini adalah yang maha halus, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ya, di sini tentu ilmuwan sekarang juga sudah paham bagaimana langit dan bumi ini diluaskan, seperti mulai awal dulu yaitu tentang Big Bang, dan sekarang sudah tetap meluas sampai tahap yang nantinya kembali menjadi tiada nanti, yaitu menjadi terjadi kiamat. Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya, demi langit yang punya jalan-jalan. Nah, semuanya ini adalah aktivitas dari yang maha halus. Bagaimana kita melihat di dalam alam semesta, di dalam bumi ini, air yang menguap dan air yang turun itu seimbang, ya, 16 juta ton per detik, ya. Inilah yang menguap dan yang turun sebagai hujan seimbang. Itu sudah diketahui oleh sains, dan juga Al-Quran juga mengatakannya seperti itu. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran yang tepat. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu membanjiri tanah lemah lembah dengan airnya menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Di sini maha halus, ya, yang menurunkan hujan ataupun menurunkan air dari langit, dan makhluknya pun adalah manifestasi dari yang maha halus. Begitu juga dengan kandungan matahari, ya. Kalau matahari itu cahayanya berkurang, ya, sedikit saja berkurang, maka bumi akan langsung menjadi lebih sejuk dari planet Mars. Atau kalau bumi ini lebih panas sedikit saja dari keadaan sekarang, ya, bisa 10%, bisa 20%, maka panasnya akan lebih dari planet Venus yang ada sekarang ini. Nah, semuanya itu adalah manifestasi atau permainan dari yang maha halus semata-mata, ya. Nah, maka dikatakan di dalam ini bahwa hampir ke semua azas yang ditetapkan dalam teori kelihatan disusun dengan amat teliti, sehingga sekiranya kita merubahnya walaupun sedikit, mutu angkasa kita akan berubah dan banyak keadaan tidak akan dapat menampung kehidupan. Ini sudah disampaikan oleh Stephen Hawking di dalam bukunya The Grand Design, ya. Tetapi kita melihatnya itu adalah permainan yang maha halus semata-mata, ya. Begitu juga tentang bagaimana Allah menciptakan langit, 7 langit dan yang berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Bagaimana akan ada celah kalau semuanya adalah sebuah kepatuhan yang ketat yang sedang dijalankan oleh yang maha halus terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, pada saat nanti kita akan melihat, ya, bagaimana dialog yang maha besar dengan yang maha halus. Kita tidak tahu apa-apa karena tidak wujud. Nanti juga saat kita membaca kitab Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa semuanya adalah dialog antara yang maha halus dengan yang maha halus, atau dialog yang maha halus dengan yang maha besar, atau yang maha halus dengan yang maha besar. Sedangkan Allah, ya, tidak melakukan dialog dengan siapa-siapa. Dia monolog dengan dirinya sendiri. Inilah nanti yang akan kita pelajari pada tahapan berikutnya, pada level keempat dan kelima. Begitu juga saat kita melihat ciptaan di lautan, ya, seperti ada kapal yang sekarang sangat bagus, ya. Orang yang buta masih melihat kepada kemajuan sains, tetapi bagi kita sudah melihat bahwa kapal
apapun juga lautan, kedua-duanya adalah yang maha halus dalam kelakonan semata-mata. Begitu juga dalam kalau saat kita lihat bagaimana hewan-hewan dijinakkan, ya, kita sudah berhasil menjinakkan hewan-hewan. Bagi yang buta, kita yang menundukkan hewan-hewan, tetapi bagi kita sekarang sudah bukan lagi tidak ada lagi hewan, tetapi semuanya adalah yang maha halus, yang maha halus. Ya, begitu juga tentang adanya yang untuk terbang ini, parasut ya, parasut terbang ya, atau tupai, pakaian tupai terbang, ini semuanya adalah yang maha halus dalam kelakonan. Ya, maka pantaslah kita tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya. Semuanya adalah aktivitas dari yang maha halus semata-mata. Ini yang menjadi pelajaran kita di level ketiga ini. Kami jadikan hewan-hewan itu tunduk kepada mereka. Hewan adalah yang maha halus, ya. Sebagian diantaranya menjadi tunggangan, juga yang maha halus. Yang ditunggang dan yang menunggangi itu adalah yang maha halus. Yang sebagian lagi adalah sebagai makanan. Yang dimakan dan yang memakan juga adalah yang maha halus. Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendaki. Semuanya adalah maha halus dalam aneka manifestasi. Perintahnya tidak perlu karena maha halus sudah sebagian dari Allah. Ya, jadi dia tidak perlu diperintah-perintah lagi, tetapi sudah langsung dia menjalankannya. Yang dimakan, yang disembelih adalah yang maha halus. Angin juga yang maha halus. Nah, ini yang perlu kita pahami sekarang. Bagaimana juga orang yang cacat, ya. Orang yang cacat ini, apakah dia pikun, apakah dia gila, apakah dia kehilangan ingatan, ya, demensia, semuanya adalah yang maha halus yang sedang dalam lakonan. Maka taraf kesabaran kita jadi tinggi. Kita ridho dengan mudah, banyak bersabar, mengerti. Ini adalah lakonan yang maha halus. Ya. Begitu juga saat kita melihat ada yang buta, ada yang tidak melihat, ada yang berjalan dengan tongkat dan sebagainya. Semuanya adalah yang maha halus dalam kelakonan. Bagaimana juga ada orang yang buta, ya, orang yang buta, yang tuli dan tidak melihat, semuanya adalah yang maha halus. Begitu juga orang yang cacat. Semuanya kita lihat adalah manifestasi yang maha halus. Bagaimana ada orang yang sakit, ya, semuanya adalah yang maha halus dalam kelakonan. Penyakitnya juga, ya, bagaimana orang yang mengalami cancer, ya, bagaimana kanker yang dialami oleh berbagai tubuh manusia, apakah pernafasan, apakah dia darah, ya, kemudian adakah lambung dan sebagainya. Semuanya adalah lakonan dari yang maha halus. Bagaimana leukemia, ya, bagaimana orang yang sering kita lihat, ya, orang yang sudah mau mati, kemudian mereka menjadi baik kembali, lalu berparing, dan setelah itu besoknya baru dia meninggal. Semua ini adalah kelakonan semata-mata. Ya, kalau orang mau meninggal, pasti apapun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya akan ditolak oleh tubuhnya. Ini adalah salah satu ketetapan dari yang maha halus sendiri. Nah, bagaimana ada yang bertanya, bagaimana, kenapa ini terjadi, kenapa ini harus saya alami, kenapa, ya. Walaupun kita tahu bahwa kenapa itu adalah pintu ke neraka, yang bertanya pun yang maha halus. Jadi bagi kita semua itu tidak ada lagi permasalahan, ya, karena semua sudah berada
kita insya Allah sudah berada di dalam level pemahaman bahwa semuanya adalah yang maha halus dalam kelakonan. Jadi ucapan kita pun nanti apakah innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya, apakah kita protes atau tidak, semuanya adalah sudah dalam kerangka aktivitas dari yang maha halus. Bagaimana andaikan ada orang yang memikirkan dan menetapkan, maka di situ pada ayatnya dikatakan celakalah mereka. Bagaimana dia menetapkan? Bagaimana dia menetapkan? Nah, yang menetapkan pun yang sebenarnya adalah yang maha halus semata-mata. Di sini kita tidak akan bergaduh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan tiadalah mereka menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya, dan tiadalah mereka kaum Yahudi menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya. Ini adalah tetap pada level 1 dan 2, tetapi pada level 3 kita sudah tidak melihat lagi, karena yang dihormati, yang menghormati juga adalah yang maha halus, ya. Yang zahir dan batin, yang tersembunyi pun ini adalah yang maha halus semata-mata, ya. Yang zahir adalah ciptaan termasuk zat, yang batin adalah yang maha halus. Yang batin adalah yang maha halus bukan Allah, bukan pula maha besar, karena yang boleh ada di LM, yang bisa di Lauh Mahfuz itu hanya yang maha halus saja. Sedangkan yang maha besar, ya, tidak bisa ada di dalam tidak ada di dalam Lauh Mahfuz. Setiap masa kesadaran kita disematkan di dalam indah kita bahwa kita senantiasa rujuk balik kembali kepada yang maha halus. Ini yang menjadi satu kebiasaan kita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, yang dalam ini adalah yang maha halus, dan sesungguhnya hanya kepada yang maha halus kita akan kembali kelak, ya. Maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu nafikan, dustakan sekarang? Kalau kita sudah melihat semua ini adalah yang maha halus, mau bertanya apa lagi kita? Ya, mau bertanya, mau ragu lagi, seperti kenapa kita masih ragu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan yang maha besar kepada yang maha halus sebenarnya, ya. Nah, ini nggak usah, ini karena ada keterangan tambahan saja, ya. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu ragukan? Sama jawaban yang tadi. Ini adalah sebuah pertanyaan antara yang maha besar dengan yang maha halus sebenarnya. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Celakalah kamu karena kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Jadi ini adalah suatu peringatan, ya, suatu peringatan bahwa dengan mempertanyakan itu kita artinya tidak pantas kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita karena kita sudah bisa tafakur setiap saat, ya, maka disinilah munculnya, ya, mata ini mencucurkan air mata karena disebabkan kebenaran yang mereka ketahui, sehingga mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman, oleh karena itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi, ya. Maka ketika diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda dari Yang Maha Penyayang, lalu mereka tersungkur dan sujud sambil menangis, ya. Nah, inilah yang tanda-tanda bahwa seseorang sudah mulai masuk kepada alam sakinah, ya. Maka di dalam gospel pun dikatakan, yaitu di dalam tangisan Tuhan melihat kepada rasa sengsara daripada kejatuhan air mata. Artinya apa? Bahwa
Dalam tangisan itulah akan terlihat kita bahwa kita sedang menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah eh, apa namanya, aktivitas yang mahalus yang sebenarnya sedang dijalankan oleh setiap ciptaan. Demikianlah apa namanya beberapa uh, ungkapan saat kita mengetahui bahwa yang maha halus itu adalah yang mengatur baik dan buruk. Lalu setelah itu semua, apa yang terjadi dengan diri kita? Maka disinilah kita akan seperti dilahirkan kembali, reborn. Ya, ini yang sebagai eh, tahap awal, ya, tahap awal dari alam sakinah kelak. Insya Allah nanti sahabat-sahabat, bagaimana untuk masuk ke alam sakinah berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur, insya Allah ada nanti yang akan sampai ke sana. Seperti kata Ustadz kita bahwa alam sakinah adalah alam di mana kita dibawa, ditarik oleh Allah masuk ke sana. Ya, sekarang dengan berada di dalam apa namanya, uh, melihat semuanya adalah yang halus, maka kita seakan-akan sudah mulai berada di dalam taman-taman, taman apa namanya, taman-taman raja. Ya, kita tidak melihat lagi sifat, tidak melihat lagi hakikat, tetapi kita sudah melihat yang maha halus. Seakan-akan kita sudah kehilangan segala hal, maka barulah kita nanti dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan ridho, ya, dan berpuas hati. Seakan-akan kita adalah reborn kembali menjadi seorang bayi. Ya, ini alangkah apa namanya, alangkah suatu keadaan yang sulit untuk digambarkan, ya, reborn. Karena sekarang saya insya Allah alhamdulillah punya seorang cucu, ya. Saya melihat bagaimana perkembangan cucu itu dari umur 0 bulan, ya, umur hari, sekarang sudah hampir 1 tahun, dan kelihatan sekali bagaimana bahagianya seorang bayi tersebut. Nah, kalau sudah mulai reborn seperti itu, maka siap-siaplah, siap-siap Allah nanti akan membawa kita masuk ke alam sakinah. Nanti pada kajian berikutnya kita akan masuk kepada tentang alam sakinah ini lebih dalam sedikit dari sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bang Bayu. Sebagai informasi, insya Allah besok malam kita akan hari Ahad, ya, Ahad malam jam 20 kita akan mengadakan takbir bersama Idul Adha, ya. Mohon kepada sahabat dari Malaysia, Bang Azmi, ya, Bang Jafar, menyiapkan 5 nama, ya. Dari Indonesia sudah kami siapkan, dan juga dari Bang Nasir dari Singapura, mohon disiapkan 5 nama, Bang Nasir. Nama-namanya sudah bisa saya terima pada hari Ahad pagi. Insya Allah nanti kita akan takbir bareng-bareng 3 negara pada hari Ahad malam jam 20. Nanti pengumuman lebih lanjut akan diterangkan, disampaikan oleh Abah Agus lewat grup WA yang di mana kita ada di dalamnya. Demikian Bang Bayu, ya, bagaimana kita pada level ketiga ini semata-mata melihat adalah yang maha halus, sehingga kita siap atau ready, ya, ready masuk kepada alam sakinah, ya. Ini adalah satu gambaran yang saya coba gambarkan saja. Mudah-mudahan nanti ada yang sampai ke sini. Mudah-mudahan. Amin. Baik, Ya, cukup. demikian. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.